Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua teman-teman yang telah hadir di dalam Zoom meeting kali ini. Perkenalkan, nama saya Ayuni Feliciana dengan NIM 2422132 dari kelas Manajemen 4C. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai manajemen operasional yang berjudul Integrasi Manajemen Operasional dalam meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan yang membahas tentang studi kasus Toyota Motor Corporation. Pada slide kali ini, saya akan menjelaskan tujuan dari presentasi saya. Yang pertama, memahami konsep efisiensi blueprint, integrate factory blueprint, strategi supply chain management, dan operasional productivity blueprint sebagai dasar peningkatan efisiensi operasional. Kedua, mempelajari penerapan konsep tersebut pada studi kasus Toyota Motor Corporation. Ketiga, menganalisis studi kasus berdasarkan teori manajemen operasional dan menghubungkan dengan kemampuan berpikir kritis. Dan yang terakhir, memberikan rekomendasi solusi untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan daya saing perusahaan. Dengan demikian, presentasi ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai pentingnya strategi operasional dalam mendukung keberhasilan perusahaan. Selanjutnya, pada slide ini ditampilkan atau konsep yang menjadi alur pembahasan presentasi. Pembahasan diawali dengan efisiensi blueprint, yaitu upaya mengurangi pemborosan dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Selanjutnya, Integrate Factory Blueprint berfokus pada integrasi proses produksi agar lebih efisien, fleksibel, dan menghasilkan kualitas yang tinggi. Kemudian, strategi supply chain manajemen membahas pengelolaan rantai pasok secara strategis untuk memastikan kelancaran material, informasi, dan kolaborasi antar pihak. Dan yang terakhir, operasional productivity blueprint bertujuan meningkatkan produktivitas melalui efisiensi proses, peningkatan kualitas, dan pengembangan sumber daya manusia. Keempat konsep tersebut saling berkaitan dan akan dianalisis penerapannya pada studi kasus Toyota Motor untuk mencapai peningkatan efisiensi dan produktivitas perusahaan. Masuk pada materi pertama, yaitu kita membahas efisiensi blueprint. Jadi, efisiensi blueprint merupakan konsep untuk meningkatkan efisiensi operasional dengan mengurangi pemborosan dan memanfaatkan sumber daya secara optimal. Konsep ini berfokus pada tiga hal utama, yaitu mengurangi pemborosan seperti waktu, biaya, dan tenaga kerja, mengoptimalkan penggunaan sumber daya, serta meningkatkan kualitas proses kerja. Tujuan penerapannya sendiri adalah menekan biaya operasional, mempercepat proses kerja, dan meningkatkan produktivitas perusahaan. Salah satu contoh penerapannya dapat dilihat pada Toyota yang menggunakan prinsip Lean Manufacturing yang menghilangkan aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah. Dan dengan pendekatan ini, proses produksi menjadi lebih cepat, efisien, dan mampu menghasilkan produk yang berkualitas tinggi. Selanjutnya, untuk slide 5, materi kedua, membahas mengenai Integrate Factory Blueprint. Pada slide ini, dijelaskan mengenai Integrated Factory Blueprint, yaitu konsep pabrik modern yang mengintegrasikan mesin, manusia, data, dan teknologi agar seluruh proses produksi dapat berjalan secara terhubung, efisien, dan terkoordinasi. Karakteristik utama dari sistem ini adalah adanya integrasi antar mesin dan sistem produksi, pertukaran data secara real-time, otomatisasi proses, serta monitoring dan pengendalian produksi secara berkelanjutan. Dengan adanya integrasi tersebut, perusahaan dapat memantau seluruh aktivitas produksi secara lebih akurat.
Penerapan sistem ini memberikan berbagai manfaat seperti mempercepat proses produksi, mengurangi kesalahan yang disebabkan oleh pekerjaan manual, meningkatkan kualitas produk, serta meningkatkan efisiensi operasional sehingga biaya produksi dapat ditekan. Salah satu contoh penerapannya sendiri adalah pada Toyota yang menggunakan sistem produksi terintegrasi untuk menghubungkan setiap tahapan produksi. Dengan sistem tersebut, Toyota mampu menghasilkan produk yang berkualitas tinggi melalui proses yang lebih cepat, fleksibel, dan efisiensi sesuai kebutuhan. Melalui konsep ini, perusahaan dapat membangun sistem produksi yang lebih modern, produktif, dan mampu bersaing di era industri digital. Pada slide ini membahas tentang strategi supply chain management, yaitu strategi untuk mengelola aliran bahan baku, informasi, dan produk mulai dari pemasok hingga sampai ke pelanggan secara efektif dan efisien. Di sebelah kanan terlihat alur rantai pasok yang dimulai dari supplier sebagai penyedia bahan baku, kemudian akan dikirim ke pabrik untuk diproses menjadi produk, selanjutnya akan disimpan di gudang, dan terakhir didistribusikan kepada pelanggan. Seluruh proses tersebut saling terhubung sehingga harus dikelola dengan baik agar berjalan lancar. Salah satu contoh penerapannya adalah pada Toyota yang menggunakan sistem just in time atau JIT. Melalui sistem ini, bahan baku dikirim sesuai kebutuhan produksi sehingga persediaannya tidak berlebihan dan biaya penyimpanannya dapat ditekan. Dengan penerapan manajemen rantai pemasok yang baik, perusahaan memperoleh berbagai manfaat seperti meningkatnya efisiensi rantai pasok, persediaan yang lebih terkendali, biaya operasional yang lebih rendah, serta pengiriman produk yang tepat waktu kepada pelanggan. Jadi, strategi supply chain management membantu perusahaan menghubungkan seluruh proses bisnis dari pemasok hingga pelanggan agar lebih efisien, hemat biaya, dan mampu meningkatkan kepuasan pelanggan. Lanjut, untuk slide 7, dijelaskan mengenai operasional productivity blueprint, yaitu kerangka kerja yang digunakan perusahaan untuk meningkatkan efisiensi operasional secara berkelanjutan melalui optimalisasi sumber daya, proses kerja, dan budaya perbaikan. Salah satu contoh penerapannya dapat dilihat pada Toyota yang menerapkan sistem produksi Kaizen, yaitu filosofi perbaikan secara terus-menerus. Melalui pendekatan ini, Toyota berupaya menghilangkan pemborosan, meningkatkan efisiensi proses, dan memberikan nilai terbaik bagi pelanggan. Diagram pada bagian bawah menunjukkan tahapan peningkatan produktivitas mulai dari pemanfaatan sumber daya dan teknologi secara optimal, kemudian didukung oleh proses operasional yang efektif. Selanjutnya ditetapkan budaya Kaizen untuk melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Setelah itu hasil akhirnya adalah produktivitas yang meningkat sehingga perusahaan mampu menghasilkan kualitas produk yang lebih baik serta meningkatkan kepuasan pelanggan. Jadi, operasional productivity blueprint membantu perusahaan meningkatkan produktivitas melalui pengelolaan sumber daya yang optimal, proses kerja yang efisien, dan budaya perbaikan berkelanjutan sehingga mampu memberikan hasil terbaik bagi pelanggan. Setelah itu, pada slide ini ditampilkan integrasi dari seluruh materi yang telah dibahas sebelumnya. Keempat materi ini saling berkaitan dan membentuk satu kesatuan dalam meningkatkan kinerja operasional perusahaan. Tahap pertama ada efisiensi blueprint yang berfokus pada upaya mengurangi keporosan dan meningkatkan efisiensi operasional. Selanjutnya adalah integrate factory blueprint, yaitu mengintegrasikan manusia, mesin, dan data agar proses produksi menjadi lebih terhubung dan berjalan dengan optimal. Yang ketiga ada strategi supply chain management, yaitu strategi yang bertujuan mengoptimalkan aliran dari bahan baku, proses distribusi, hingga produk sampai kepada pelanggan secara tepat waktu.
Yang keempat ada operational productivity blueprint. Adalah tahapan yang menerapkan budaya perbaikan untuk melakukan perbaikan atau berkelanjutan untuk kaizen meningkatkan produktivitas perusahaan. Jadi, jika keempat konsep tersebut diterapkan secara terpadu, maka perusahaan akan memperoleh berbagai hasil positif, yaitu contohnya efisiensi operasional meningkat, produktivitas meningkat, kualitas produk tetap terjaga, biaya operasional menurun, serta kepuasan pelanggan semakin meningkat. Jadi, keempat materi ini saling mendukung dalam membangun sistem operasional yang lebih efektif, efisien, dan berdaya saing sehingga perusahaan mampu memberikan nilai terbaik bagi pelanggan. Materi selanjutnya membahas studi kasus Toyota Motor Corporation sebagai contoh perusahaan yang berhasil menerapkan manajemen operasional secara efektif. Yang pertama adalah latar belakang kasus menunjukkan bahwa Toyota menghadapi berbagai tantangan seperti gangguan rantai, pasok global, krisis semikonduktor, serta perubahan industri otomotif menuju kendaraan listrik. Jadi kondisi ini membuat perusahaan harus mampu beradaptasi agar proses produksi tetap berjalan dengan lancar. Setelah itu, permasalahan yang sering dihadapi meliput gangguan pasokan semikonduktor, keterlambatan produksi, risiko pada rantai pasok global, serta tuntutan untuk terus meningkatkan efisiensi dan kualitas produk. Jadi, untuk mengatasi tantangan tersebut, Toyota menerapkan berbagai strategi, yaitu Toyota Production System atau TPS, sistem just in time agar persediaan sesuai dengan kebutuhan, budaya Kaizen yang menekan perbaikan berkelanjutan, serta konsep lean manufacturing untuk mengurangi pemborosan dan meningkatkan nilai bagi pelanggan. Berkat penerapan strategi tersebut, Toyota mampu menjaga efisiensi operasional, meningkatkan produktivitas, serta mempertahankan kualitas produk, serta tetap kompetitif meskipun menghadapi berbagai tantangan global. Dari studi kasus Toyota menunjukkan bahwa penerapan manajemen operasional yang terintegrasi dan berkelanjutan mampu membantu perusahaan menghadapi tantangan, meningkatkan efisiensi, serta mempertahankan daya saing di tingkat global. Dari selanjutnya, pada slide ini ditampilkan analisis khusus Toyota berdasarkan teori manajemen operasional yang telah dipelajari. Yang pertama ada efisiensi blueprint diterapkan melalui konsep lean manufacturing untuk mengurangi pemborosan sehingga proses produksi menjadi lebih efisien dan biaya operasional dapat ditekan. Yang kedua ada Integrated Factory Blueprint. Diwujudkan melalui Toyota Production System TPS yang mengintegrasikan manusia, mesin, dan sistem informasi sehingga proses produksi menjadi lebih cepat dan terkoordinasi. Yang ketiga ada strategi supply chain management diterapkan dengan sistem just in time dan kerjasama yang baik dengan pemasok. Hal ini membuat persediaan lebih efisien dan distribusi produk berjalan dengan lancar. Yang keempat ada operational productivity blueprint. Diwujudkan melalui penerapan budaya Kaizen, yaitu perbaikan secara berkelanjutan yang mampu meningkatkan produktivitas sekaligus menjaga kualitas produk. Setelah itu, pada bagian bawah ini dijelaskan hubungan studi kasus dengan berpikir kritis. Toyota mengawali proses dengan mengidentifikasi masalah, kemudian menganalisis informasi, menggunakan data produksi dan pasar. Setelah itu, perusahaan mengevaluasi berbagai alternatif strategi. Setelah itu, memilih solusi terbaik dan terus melakukan evaluasi agar perbaikan dapat berlangsung secara berkelanjutan. Dari analisis ini dapat disimpulkan bahwa keberhasilan Toyota tidak hanya didukung oleh penerapan teori manajemen operasional, tapi juga oleh proses berpikir kritis dalam mengambil keputusan dan melakukan perbaikan secara berkelanjutan.
Selanjutnya, pada slide ini dijelaskan rekomendasi solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasi permasalahan operasional berdasarkan hasil analisis khusus. Solusi pertama adalah membangun sistem terintegrasi, sehingga seluruh proses dan data dapat terhubung dalam satu sistem. Hal ini akan meningkatkan efisiensi kerja dan meningkatkan dan mempercepat penyampaian informasi. Solusi yang kedua yaitu ada otomatisasi proses, khususnya untuk pekerja yang bersifat berulang dengan otomatisasi risiko kesalahan yang dikurangi dan waktu penyelesaian pekerjaan yang lebih cepat. Solusi ketiga adalah meningkatkan keamanan data melalui penerapan standar keamanan yang baik agar informasi penting perusahaan tetap terlindungi. Agar solusi tersebut berjalan dengan baik, implementasinya dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu dimulai dari analisis kebutuhan, kemudian perancangan sistem, dilanjutkan dengan implementasi, dan terakhir pelatihan serta evaluasi untuk memastikan solusi dapat berjalan dengan optimal. Alasan dipilihnya solusi ini itu adalah karena mampu meningkatkan efisiensi dengan menghemat waktu dan sumber daya, meningkatkan efisiensi melalui data yang lebih akurat untuk pengambilan keputusan, serta mendukung keberlanjutan karena sistem dapat terus berkembang sesuai kebutuhan organisasi. Jadi dengan menerapkan rekomendasi solusi ini, perusahaan diharapkan mampu meningkatkan efisiensi operasional, kualitas pengambilan keputusan, serta daya saing secara berkelanjutan. Selanjutnya masuk di sesi tanya jawab. Saya persilakan kepada teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan. Mau nanya, Ya, silakan. perkenalkan, saya Sinta Nurahmi. Apa yang menjadi alasan pemilihan Toyota sebagai objek atau studi kasus dalam pembahasan ini? Baik, langsung saya jawab saja. Jadi menurut saya, Toyota dipilih sebagai studi kasus karena perusahaan ini dikenal berhasil menerapkan sistem manajemen operasional yang sangat baik. Toyota juga memiliki sistem produksi yang menjadi contoh bagi banyak perusahaan di dunia. Oleh karena itu, Toyota merupakan contoh yang tepat untuk memahami bagaimana konsep-konsep manajemen operasional dapat diterapkan secara nyata. Apakah sudah cukup jelas? Sudah cukup jelas, terima kasih. Baik, terima kasih kembali. Selanjutnya, saya persilakan untuk audiens kedua. Baik, izin bertanya, bagaimana hubungan atau keterkaitan antara keempat konsep yang telah dibahas dalam materi ini? Baik, jadi menurut saya keempat konsep tersebut saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Manajemen operasional menjadi dasar dalam mengelola seluruh proses produksi, supply chain management berperan dalam memastikan ketersediaan bahan baku dan kelancaran distribusi. Toyota Produksi System membantu meningkatkan efisiensi proses produksi, sedangkan Kaizen mendorong adanya perbaikan secara terus-menerus. Nah, jadi apabila keempat konsep tersebut diterapkan secara kebersamaan, perusahaan dapat menghasilkan produk yang berkualitas, pekerjaan lebih efisien, serta memenuhi kebutuhan pelanggan dengan lebih baik. Apakah jawabannya sudah cukup jelas? Sudah cukup jelas, terima kasih. Baik, terima kasih kembali. Selanjutnya ada kesimpulan. Jadi, kesimpulan yang dapat saya sampaikan mengenai webinar kali ini, penerapan efisiensi blueprint, integrated factory blueprint, strategi supply chain management, dan operasional produktif blueprint secara terintegrasi terbukti mampu meningkatkan efisiensi proses, produktivitas kerja, kualitas produk, serta daya saing di perusahaan. Studi kasus Toyota Motor menunjukkan bahwa keberhasilan perusahaan didukung oleh penerapan manajemen operasional yang efektif dan mampu berpikir kritis dalam mengidentifikasi masalah, menganalisis data, dan menentukan solusi, serta melakukan perbaikan. Referensi yang saya gunakan berasal dari buku akademik dan dokumen resmi Toyota. Demikian webinar yang dapat saya sampaikan mengenai materi kali ini. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan penyampaian materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.